Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi wa bi 'ulumihi fi daraini Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini nyetel tripod. Nyetel apa? Tripod. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang setel ada kena. Oh, sedia setel berarti. Mengelihat sama setel aja deh, nyetel boleh aja gampang, lah ya cara lah. Mungkin berarti orangnya kau tahu kap, tapi yang tahu macam kita betul, yang tahu macam kita betul kap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mengripot sebagus katanya beda pengatur kedataran istilah. Konten kreator itu kalau masih belajar pakai HP, tapi kalau sudah tingkat lanjut pakai kamera. Pakai kamera lebih sulit, tapi gambarnya lebih bagus. Pakai HP lebih terang, tapi kualitas render ketika di render itu rendah karena formatnya HP itu format kecil gitu ya. Kecuali HP kamu bagus, kayak di tangan pirek ganteng deh. Iya, mau ganteng tak todus. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri HP gantengnya ada makan? Hah? Narang. Pada HP Vertu aja rekan 90 juta, tapi lo bisa Android lekah. Olehnya dari emas. HP-nya dari emas. Pikir emas dan emas. Mau cangkok, mau emas ke bayi HP ke bayi nampak. Tak ingin ke bayi bong sombongan. Kene larang, lo kau tu larang. HP kemampuan aja seimbang. Ada malah HP merek Tecno, Infinix, mode aja. Kalau juta 2 juta, mungkin baterainya raja, yang kameranya hancur kamera. Petang didi jo, kok bisa apa-apa. Daya, badang Xiaomi, mana Xiaomi-nya seimbang, cuma beriklan. Beda Samsung, ya jual merek ya, haram jalakan. Stabil lah kan HP-nya. Kan kalau suka kamera nah Samsungnya. Ya macam-macam lah, ada barang sampurna. Bismillahirrahmanirrahim. HP yang paling bagus tuh HP yang paling cocok buat kamu. Kalau terlalu mahal, kamu tidak menikmati HP itu. Kamu tidak punya uang, bukan orang kaya, maksa beli HP iPhone 15 Pro Max atau harganya sekitar 30 juta mama. Dengan tong itu lo selpa. Takut berat, takut keker, takut elang ya. Itu berarti tidak cocok buat kamu itu. Hanya untuk sombong gitu. Gitu. Mangkan heda okor kagak. Heda kira HP harga berapa? Sekiranya keker heda lo nangis rek. Sekarang HP aja rosak, heda bisa ngajak kok boleh. HP rekerem para kira aja HP secocok untuk itu aja yang mengata-rata jeling HP Xiaomi Redmi 13C ya Redmi 14 Redmi apa sudah Redmi 13 nah iya juga paling secocok 1,5 juta roh cocok tuh itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ada yang minta ke bapak pese jong, iya kan?
Ada cada mahada HP ganteng malah aja ke pesene bapak jabong sombong. Aku menulis sama TV ada baru mau cari tang HP. Maksudnya jadi HP ne bapak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imamul Haramain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lam yandika lan dawu sapa Imamul Haramain, Imam Haramain wal faqih lan kang ahli fikih Abu Bakar bin Al-Arabi, Abu Bakar bin Al-Arabi wal Imam Saifuddin Al-Amadi lan Imam Saifuddin Al-Amadi ittafaqa pada mufakat sapa salaful a'immah. Salafi umat, salaful ummah, salafi umat. Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqat sepakat apa salaful ummah, umat salaf qabla dhuhuril mukhalif dalam sadurunge anane wong kang nentang wa aktsaruhum lan ake-akene salaf lan ake-akene umat ba'da dhuhurihi inu sawise mukhalif di sini Wahabi maksudnya ala isbati ihya'il mauta atase tetepe uripe wong mati fi kuburihim dalam kuburane mauta. Masalatul malakaini lan pertanyaane malaikat loro lahum marang mauta wa isbatu adabil qabri lan tetepe adabil qabr lil mujrimin kade wong kang dosa wal kafirin lan wong kang kafir. Wa qaulu ta'ala lan Allah Subhanahu wa taala wa ahyaitunal Bismillahirrahmanirrahim. Apa dah? Berdinas keselain takut kelair Quran soalnya kan Quran lamun Quran kau tu teng make kadang lok salpak dek nahu elok banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitu memang. Iya ada aja. Coba aja saran internet. Jadi bakal error. Cetak kok gelar cetak. Wong ada berarti gelar cetak. Apa ya? Oh, kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Itu maksudnya ya Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini dayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala ning me ada nang titik sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ada dialog makan orang untuk tengah tereh. Al-imatatani fi qawlihi ta'ala anil kufar. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala lan dawuh Allah ta'ala wa ahyaitana snataini lan lafat ahyaitana snataini lan nguripaken sapa panjenengan ing kita isnataini kalawan rong ambalan ai hayatul mas'alah urip
untuk ditakoni fil kubur dalam kuburan wa hayatul hasyrin lan urip untuk digiring padang mahsyar. Li'annahuma karena satuhune hayatun mas'alah wa hayatul hasyar iku hayatani rung uripan arafu kang padha kenal sapa wong akeh Allah taala ing Allah taala bihima sebab hayatul mas'alah wa hayatul hasyar. Wal hayatul ula lan utawi urip kang pertama fid dunya ing dalem dunya lam ya'rifu ora padha kenal sapa man utawa sapa wong akeh kafar maksudnya Allah biha ing dalem hayatud dunya. Cuma moko gara-gara ilam baru sapa sira annama tadammanahu annama tadammanahu hadal hadis mimalakul maut annama satune apa barang satu mana masjid benda mana maktab dia peduli meng genset rosak becek kadi kasang je patina lo bisa mati kan kasang ajo gese ya ajo bensin keker kote pate juga baru mati lawanan lagi dengan ini cekel malah ada nyawen bah mati lawanan deh aja genset untung genset mengoreng tak mati aja mati lo bisa mati aja asal bener becek negara masjid saya ngajak genset untuk masjid urus esena berdeh karya laptop uangnya sudah ada kamu tinggal kerja njalok bene pesen hede sayang kui mau becek ya dirawat itu tadi kasang je paten lo bisa mati kasang. Bismillahirrahmanirrahim. Haru amat ya kasangga. Menurut Imam Haramain gitu dan juga Al-Faqih Abu Bakar bin Al-Arabi, Imam Saifuddin Al-Ahmadi itu mufakat ulama salaf, umat-umat salaf itu mufakat sebelum adanya mukhalif. Mukhalif itu orang-orang Wahabi yang nentang. Dan kemudian ketika sudah adanya orang-orang Wahabi yang nentang itu, kebanyakan umat itu sepakat bahwasanya melodi aja jeleknya. Bahwasanya orang yang mati itu di kuburan tuh hidup. Tuh. Ini menurut Ki Hasyim Asy'ari. Ala isbati ihya'il mauta fi kuburihim. Menetapkan bahwasanya orang mati itu di kuburannya hidup. Hidup dalam tanda kutip bukan hidup seperti di dunia begini. Tapi sadar begitu. Mengetahui kepada orang yang datang, mengetahui kepada orang yang berdoa, mendoakan maksudnya gitu. Makanya kita di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu sering tur ziarah wali songo, wali limo, wali wolu, wali itu karena berharap mendapatkan berkah doa yang baik dari beliau-beliau. Dengan adanya kita ziarah beliau, semoga itu mau mendoakan gitu. Hidup. Yaitu kenapa orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah senang ziarah kubur. Bukan hanya doa dari jauh gitu. Tapi ziarah kubur karena menurut salaful ummah sebelum adanya orang-orang Wahabi itu
sepakat bahwasanya orang-orang mati itu di kuburannya hidup itu. Di kuburannya hidup. Wah, ini kan nggak masuk akal loh. Memang agama itu harus masuk akal. Kalau agama harus masuk akal, malaikat itu tidak ada. Karena tidak bisa dilihat. Pocong ada nggak? Pocong itu ada nggak? Ada, pernah lihat. Nah kan, helap ulama. Saya nggak pernah lihat pocong soalnya. Saya nggak pernah lihat pocong. Entah apa karena saya kurang beruntung, atau pocongnya yang kurang beruntung. Atau pocongnya yang beruntung tidak pernah melihat saya gitu. Lo teman kok adalah pocongnya. Kuntilanak lo teman. Kalau jin saya pernah. Ya biasa kalau jin. Tapi kalau dalam bentuk pocong. Lalu kalau orang seperti saya yang tidak pernah melihat pocong, apakah lalu kemudian berhak mengatakan bahwa pocong tidak ada? Ya belum tentu lah. Karena ada orang-orang yang bisa melihat pocong, gitu. Ya itu, makanya kalau ada itu di TV, di TikTok apa, wah ini nggak mungkin, ini nggak ada yang nggak mungkin di dunia itu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia itu. Seperti contoh. Apa? Sebisa bahasa malaikat jasa Mama Gufron. Itu bahasa Ibrani katanya. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani katanya. Itu kalau ikut kitab Mamba bukan bahasa Suryani itu. Karena di Mamba itu ada bahasa Suryani, Ajin, Ahujin, Jalla, Jalyu, itu ada kan? Bihaskahin, haskahin, itu ada memang bahasa Suryani. Suryani dalam tanda kutip bahasa malaikat, bukan bahasa Syria kuno. Tapi Mama Gufron itu makoli kan? Ya betul kan? Tapi saya tidak berani cokocuan. Tidak berani. Kenapa? Ya karena takut Mama Gufron itu ya hanya orang jadab gitu aja. Karena melihat dari face wajahnya, orangnya tulus, bukan berbuat-buat. Beda dengan Den siapa aja? Beda dengan Samsudin itu. Kalau itu kayaknya kosmetik, dalam artian itu acting gitu. Gitu. Saya tidak berani cowok-cowokan itu. Nah, dulu di zaman wali-wali itu ada yang namanya Siti Jenar. Ngomongnya malah lebih dahsyat. Kalau Mama Gufron itu kan cuma ngomong bisa komunikasi dengan malaikat maut gitu ya. Bisa apa semut dan sebagainya. Itu nggak ekstrim kalau menurut saya. Yang ekstrim itu Siti Jenar itu ngaku Tuhan. Siti Jenar itu waktu Sunan Kudus ngundang itu, kamu cari siapa? Cari Siti Jenar. Siti Jenar gak ada, Allah yang ada. Gitu katanya. Coba. Itu dipenggal sama wali akhirnya, sama Wali Songo. Sesama walinya itu sebenarnya. Cuma bahasanya, bahasa yang disampaikan bukan seharusnya tidak dikeluarkan di depan umum lalu dikeluarkan. Sama Mama Gufron itu menurut saya begitu. Harus ada yang negor. Tolong kalau bicara dengan orang jangan melampaui kemampuan berpikirnya, biqadri ukulihim. Jadi kalau di depan orang banyak, ya jangan mengeluarkan ilmu seperti itulah. Walaupun bisa betul umpamanya gitu. Bisa betul umpamanya. Karena memang ada orang itu bisa bahasa Suryani begitu.
Komunikasi dengan malaikat tuh bisa. Kalau dengan semut, saya masih belum menemukan di kitab-kitab caranya. Tapi kalau dengan malaikat, kita yang orang belajar hikmah, itu ada caranya. Mandal itu namanya. Namanya itu ilmu mandal namanya. Ilmu untuk komunikasi dengan makhluk haddam itu, dengan haddam. Kalau baca buku Sumusul Kitab Sumusul Anwar, kamu tambah heran. Di situ ada cerita orang itu komunikasi dengan jin, kemudian jin itu menceritakan jenis-jenisnya jin itu ada berapa, ciri-cirinya apa. Itu ada di kitab Sumusul Anwar. Ya mungkin ke orang-orang sekarang itu nggak masuk akal gitu. Tapi apakah pasti sesuatu yang tidak masuk akal itu lalu hayal atau bohong? Belum tentu. Kalau seperti itu, Nabi Muhammad itu justru dianggap paling bohong. Ya kan? Cek tepak orang kabeh nyembah pekong pandere wahyu. Tuh. Tolong perspektifnya itu dijaga, dilihatlah orangnya. Makanya kita itu dalam Islam, syahadat itu dua. Bukan hanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa? Karena kunci iman itu iman ke Nabi Muhammad. Apa yang kita tahu Quran semuanya itu dari Nabi Muhammad, begitu. Ya, ngerti? Kamu beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada itu semua ajaran Nabi Muhammad ini. Gitu. Nah, makanya kalau lihat orang yang aneh begitu, jangan langsung sinis. Jangan. Takut kamu yang bodoh gitu. Walaupun saya tidak mengatakan Mama Gufron itu benar, enggak, pasti tidak benar kalau menurut saya, karena mengeluarkan rahasia yang tidak untuk umum gitu. Tidak untuk umum. Seharusnya ada yang negor gitu. Tapi kalau langsung mengatakan dia bohong, saya juga tidak berani. Takutnya dia itu betul-betul bisa. Karena melihat background sejarahnya, lakar atapah orang aja ya. Benar Pak, tiba-tiba muncul, Pak ngaku bisa daya. Enggak, memang itu bertapa sekian puluh tahun itu orangnya gitu. Cuma terlalu polos, tidak ngukur, ya mungkin karena syariatnya kurang. Kalau syariatnya tinggi, wali itu, wali, walaupun dia bisa melihat langit, lo adungeng. Kecuali pada murid khususnya kayak Abdul Qadir Al-Jilani, itu kan syariatnya juga kuat, sehingga ketika beliaunya itu bisa terbang, bisa tidak cerita ke orang banyak, mungkin jajal bisa ngeber kita dongeng ke berapa mereka. Tapi apa hebatnya terbang, jak manok bisa ngeber ya, ya kan? Kalau kamu disuruh milih kesaktian, lalu milih terbang, itu keng nerwa manok ini aja. Ngejar 500.000 pilih nggak berhenti pak pesawat, ya kan? Bukan. Kalau pingin, kalau disuruh pilih kesaktian, pilih istiqomah. Kalau kamu bisa istiqomah, kamu sakti betul. Istiqomah, konsisten, sholat malam tiap jam 2 bangun, tok benare sampai bertahun-tahun, bagus. Konsisten. Itu saya hanya bisa melihat di figurnya kai saya yang makamnya di belakang itu, Kisar Kowi itu, konsisten. Tiap jam 1 bangun pasti. Sampai kalau telok, kesaren sekejap tangi boleh sepuh. Lalu ada di abah saya juga jam 2 mengutang abah kalau 2 bangun konsisten, makin sakit bangun. Ya, mengko lo bela kok tidur lo tetap kalau 2 tangi kadang-kadang kalau telok, kadang perak subuh tangi. Kilo bisa istiqomah karena berat itu istiqomah itu. Gitu. Berat. Dan tidak harus kamu pamer. Wah, saya ini bisa istiqomah. Tiap kol 2 kok bermasjid. Bukan begitu caranya. Gitu. Kol 2 udah masjid, pejang, awir, tak keliling nih roh.
bagus. Umpama di masjid kalau dua, kadang-kadang kan muncul ya istiqomah wah, sombong muncul lagi. Ya memang sulit. Tapi orang-orang yang istiqomah itu, insya Allah, itu dengan Allah Ta'ala akan dikaruniai. Ya istiqomah saja itu sudah ainul karamah. Istiqomah itu adalah kunci dari karomah. Dan orang istiqomah itu ya tatanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ya. Gitu, janji Allah itu istiqomah, orang yang istiqomah. Ayat Quran lo apal. Sing dengan Quran aja. Tumastaqamu ya. Tumastaqamu. Remah bisa deh. Banyak berarti. Innal ladzina qalu rabbunallah tumastaqamu tatanazzala alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Orang-orang sesungguhnya ya innal ladzina utawi satuhune sapa wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina rabbunallah. Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Allah. Berarti Islam ya. Iman dak Kanjeng Nabi. Tumastaqamu lalu istiqomah. Cek lo auba serang kanan serang kiri. Ibadah istiqomah tetap lo auba. Tatanazzal alaihimul malaikah. Maka bakal temu maka dadi temurun alaihim ing atase alladzina sopal malaikatu malaikat. Bakal turun malaikat Allah takhafu. Ngocak malaikat cek takok heda wala tahzanu bencek sosaheda wa abshiru bil jannah bunga heda kalaban swarga allati kuntum tu'adun saya janjiake untuk heda. Nah nggih istiqomah ya. Ngerti? Makanya istiqomah makan jam 7. Kalau petok ngakan toh, itu istiqomah. Ngaji istiqomah. Lo teman lo masuk sekolah lo teman telat pakaian istiqomah rapi terus cek istiqomah lo masuk kore lo masuk istiqomah lo masuk apa kok canggih aja bener istiqomah iman aja istiqomah lo iman gitu lah. Itu janji orang-orang yang istiqomah. Makanya kamu itu harus membiasakan istiqomah, disiplin gitu. Jam masuk sekolah mamanya jam 8 kurang 10 menit, maka jam setengah 8 kamu harus standby sudah. 1/4 jam sebelum bel harus siap. Banyak dia ada mesan bel baru berapa itu orang tidak istiqomah. Tuh. Kalau istiqomah 1/4 jam udah nunggu gitu. Ngakan tiap kol petok ngakan, lapar ngakan, itu istiqomah namanya. Kamu tidak akan sakit emah kalau istiqomah makan. Anak-anak yang punya emah sakit emah lambung itu berarti tidak teratur makannya, itu tidak istiqomah itu. Gitu. Ngaji ya istiqomah waktunya, kalau jam 5 ya ngaji. Tempat duduk istiqomah. Sekarang di situ, besok di situ, sampai setahun lagi tetap di situ duduknya, itu istiqomah namanya. Makanya tanja, setelah dina deku disam, pokoknya ajar pencar, sang malaikat sama turun ilmu. Kamu orang me ada setia. Ngale kamu macam malaikat lo itu mau kenal. Terborok deki. Daya bingung. Tuh istiqomah itu seperti itu. Makanya duduknya istiqomah, jangan pindah-pindah, ini pindah-pindah, jangan. Gitu, dagang iya sama. Mondok iya istiqomah. Gitu di pondok istiqomah. Nah gitu loh.
terutama dengan kan anyar je. Kan anyar pakai lo tahu makna lal makna kalau cong deki tahu tibi pakai bahasa Arab pegun nggak bisa ndak apa-apa dicoba nanti tahu sendiri. Loh kok bisa tahu sendiri? Emang iya cari deki cara makna daya mau ngerasa lo pernah minta aing dah keamanan je mingkoman bagi pereng mau jadi wudu je ya aing jadi wudu je bisa pernah orang mengenong daya setelah pernah ya kan badan nyaman akan namun tuh kanyar tampoi ngagroma ya biasa itu biasa tapi kamu harus ingat kamu itu walaupun ada di rumahmu kamu itu mondok di dunia nanti kalau mati boyong kamu. Jadi apa bedanya hidup di rumah dengan hidup di sini di pondok? Sama saya dulu waktu mondok ya sama menurut saya pada toh makan juga makan kok ya iya sama. Oh ini jauh dari rumah justru karena jauh dari rumah itu kamu mandiri nggak bergantung kepada orang tua jiwamu lebih dewasa tidak manja gitu. Tapi memang ada orang itu kerasanan ada yang tidak kerasanan gitu pernaan baru selok pernah kalau selok pernaan aja serepot jadi alakoh dari Kalimantan lo pernah alakoh dah Sulawesi lo pernah alakoh sorba aja pada sorba aja yang boleh lain negang lo pernah jadi kia mau mati pada di mana aja masa kubur di mana ya mereka kubur pemakaman umum kalau pernah pahabinda malam nggak main sebenarnya seperti itulah konsepnya ya berarti kau pernah jiwanya dirubah kamu itu dirubah gimana dimanapun kamu hidup itu sama bumi sama buminya Allah Ta'ala gitu jadi di pondok di rumah itu semua ya sama saya juga merasa begitu ya tar ke Mekah tar ke Malaysia tar ke sana ada pada jangkau pada yang lain bahasa tok. Sama-sama mondok di bumi Allah begitu. Kalau di pondok kamu lebih mulia karena cari ilmu. Orang cari ilmu itu didoakan malaikat. Orang cari ilmu itu diberi barokah itu. Memang sama itu. Sekarang ini ada acara Iksan di saya Iksan di Brunei. Sebelum Iksan di Brunei ada acara gemblengan. Sekarang ini kan Tasu'a ya Tasu'a ada Asyura ya Asyura iya sebagian ahli tarekat tuh di Asyura itu ada amalannya biasanya ya puasa bagus lah puasa Tasu'a Asyura itu puasa beda siapa sah benya siapa sah ya bagus apa itu bagus bila boleh ada puasa kalau tepaga sunat-sunat gadisnya Senin Kemis bersama sah bagus niatakin untuk malah ilmu cepat cekak agar dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau puasa Senin Kemis tuh niatkan, bukan cuma puasa toh. Niat puasa semoga ilmu yang diajarkan itu manfaat, kemudian cepat juga, lebih cerdas gitu. Niatkan begitu. Cari ilmu, jangan cari pacar. Ke apa asang masain reng bine omong wah kebenan apa aja reng bine juga teh bahasain ri terubang rame rajo biru matan langsung tak ocang cinta tidak bisa dibeli dengan emas permata cinta anu apa malah cinta lah
Nggak usah, lidah tak bertulang tuh cukup. Lidah tak bertulang. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya belajar belaghah kalau menyampaikan sesuatu itu biar sampai gitu. Belaghah itu penting karena ilmu komunikasi. Selain nahwu itu ilmu untuk memahami makna. Karena nahwu menunjukkan posisi makna, fa'il, mubtada, khabar, kemudian maf'ul gitu. Itu. Kalau tasrif itu untuk menunjukkan harokat dari kalimat. Harokat pertama, kedua, ketiga. Harokat terakhir itu nahwu kalau fi'il, kalau isim. Kalau fi'il kalau narok mabni-mabninya. Ya nahwu itu belakang gitulah. Nahwu itu hanya belakangnya tok. Yang depannya ini tasrif. Tapi kalau masalah makna, pemahaman itu balaghah. Gitu. Balaghah. Itu karena memang balaghah itu ilmu menyampaikan sesuatu. Nah, jadi anak yang belajar balaghah itu cenderung kalau komunikasi itu bagus, teratur, kemudian mengandung hikmah, bagus gitulah. Tuh kalau pakai balaghah itu begitu. Kalau mantek itu memahami lika-liku ucapannya orang. Apakah menipu atau apakah ini ada sesuatu yang tersembunyi, itu mantek itu. Ilmu berpikir gitu mantek itu. Ya mantek itu ilmu berpikir, logika. Karena memahami ucapan itu. Makanya orang itu harus lengkap, ngaji lengkap, belajar lengkap gitu. Aten ya, sang ya? Oh ya ya, aten.